kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kalau ketemu soal ada sudutnya itu derajat, kalian tentuin letak kuadrannya dulu ya. Oke, kita tentuin letak kuadrannya terlebih dahulu. Di sini cos 300 terletak di kuadran 300 kuadran 4. Nilainya tetap positif ya karena cos. Kemudian tan 855 itu berapa kali putaran sih? 2 kali putaran aja. 720 berarti 855 kurangi 720 gitu ya. 135. Oke, berarti 135 ini masuk kuadran 2. Oke, ini ternyata masuk kuadran 2, nilainya nanti minus. Oke, kita tanda baik dulu. Sin 30 kuadran 1 positif semua. Oke, berikutnya kita nyari satu-satu dulu ya. Cos 300 itu kuadran 4 ya, nilainya positif. Kita pakai aturan apa lebih dekatnya? Aturan genap ya, lebih dekatnya ke 360. Kalau ke 180 itu jangan, berarti 360 diapain supaya hasilnya 300 dikurangi 60. Oke, kemudian kita ambil angkanya aja, berarti cos, ambil angkanya tanda negatifnya di sini, penjumlahan pengurangannya nggak ngaruh. 60 cos 60 nilainya yaitu setengah. Oke, berikutnya kita ke bentuk tan 855. Tadi tan 855 itu masuk tan kuat 855 itu tadi 2 kali putarannya, berarti 2 kali 360. Kalau 2 kali putar itu 720. Supaya 855 itu perlu kita tambah apa kurang? Itu ditambah berapa? 135. Maka kita ambil belakangnya tan 135. Nah, ini pakai aturan ini, kuadrannya berapa ini? Kuadran 2, nantinya nilainya negatif. Oke, kita cari pakai aturan genap, yaitu lebih dekatnya 180. Ditambah apa? Dikurang supaya 35 dikurang, karena ketemu angka 5 udah pasti 45. Jadi kita ambil angkanya aja, tan 45. Tan 45 yaitu 1, karena tadi minus berarti min 1. Oke, berikutnya kita masukin sini aja ya teman-teman. Cos 300 tadi ketemu setengah, tandanya di sini dikurangi. Oke, dikurangi hasil tan 855 itu ketemunya min 1, berarti min 1 ditambah sin 30 setengah. Min ketemu min jadinya plus ya. Oke, jadinya setengah plus 1 tambah setengah, ini satunya ketutup. Oke, setengah min 1 ya, min ketemunya jadi plus setengah. Ini setengah sama setengah jadinya 1 tambah 1 2, jawabannya 2. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 10. Ingat ya, yang tadi nomor 9 itu dicari satu-satu. Oke, ke nomor 10, kosekan minus. Ingat, minus sudut negatif itu berlaku tidak berlaku untuk bentuk cos sama temannya cos itu sekan. Berarti kosekan masuk ya, jadi perlu kita libatkan tanda minusnya karena bukan cos ataupun sekan. Oke, minus cos 300, kosek 300. Oke, minus kosek 300 pakai aturan genap aja ya, lebih dekatnya ke 360. Ditambah apa dikurang supaya hasilnya tetap 300 yaitu dikurangi 60. Oke, minus dari yang kita minus ini kita keluarkan, kosek, ambil angkanya aja itu 60, tanda minusnya nggak ngaruh. Oke, Pak, saya nggak menghafalkan bentuk kosek 60 Pak. Ya udah, kalian kan hafalin sin, cos sama tan dari 0 sampai 90. Oke, pakainya itu aja. Terus gimana? Ingat, kosek itu kebalikan dari sin. Ya udah, kalau sin 60 itu kan kalian sudah tahu, yaitu setengah akar 3 atau setengah akar 3, yaitu akar 3 kali 1 ya, akar 3 per 2. Kalau kosek itu dibalik. Oke, dan kalian harus paham di sini. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Di sini 300 itu kuadran 4. Oke, kuadran 4 nilainya koseknya minus, karena yang plus itu hanya cos sama temannya kosekan, berarti kosekan minus. Oke, berarti nanti hasil akhirnya ada minusnya. Ini minus, kemudian minus lagi. Minus yang pertama dari minus yang ini kita keluarkan, minus yang kedua dari letak kuadran. Kosek 60 tadi kebalikan dari sin 60. Sin 60 akar 3 per 2, kalau dibalik jadi 2 per akar 3. Min ketemuin jadi plus, jadinya 2 per akar 3.
Nah, kalau di jawaban nggak ada, berarti kalian rasionalkan. Cara merasionalnya cepat yaitu 2 tetap, akar 3 diambil angkanya aja, akar 3-nya tempelin. Ini jawabannya, 2 akar 3 per. Berikutnya kita soal nomor 11. Suatu barisan matematika memiliki pola 5, 7, 9. Oke, kira-kira ini polanya, oh ya, di sini sudah diketahui ya, barisan matematika, yaitu polanya ditambah 2 tambah 2. Oke, tambah 2 tambah 2. Nilai suku ke-20, kalian boleh pakai manual, terusin sampai ke-20, nggak apa-apa. Ya, kalau rumusnya lupa. Oke. Saya ingatkan kembali rumus UN, yaitu A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya, ini kali ya, tanda titik itu kayak kali. A itu suku pertama, yaitu pertanyaannya dari U20, berarti U20, yaitu A-nya 5 tambah 20 kurangi 1 kali B. B-nya itu tadi polanya itu ditambah 2, berarti B-nya positif 2. 5 tambah 20 kurangi 1, 19 kali 2. Jadinya 5 tambah 19 kali 2 dulu, yaitu 38. Jadinya 5 tambah 38, 43. Atau gini ya, kalau nyari suku ke berapa itu selalu B-nya berkurang 1, berarti U20 kalian jangan pakai manual kayak gini kelamaan, langsung U20 itu A-nya nggak berubah, ditambah B-nya nih, B-nya berapa? Selalu berkurang 1, tadinya 20 jadi 19B. Kalau U15 berarti A ditambah 14B, B-nya berkurang 1 ya, jadi lebih menghemat waktu. Oke, ini jawabannya 43 ya. Oke, kemudian kita ke soal nomor 12. Suatu barisan geometri. Oke, ini geometri, berarti rumus UN geometri, karena pertanyaan suku ke. Nah, berarti A kali R pangkat N kurangi 1. Kalau tadi di aritmatika B-nya yang berkurang 1, kalau di geometri R-nya atau pangkat R-nya yang berkurang 1. Oke, cara mencari R yaitu U kanan dibagi U kiri. Kanannya pakai yang misalkan 16 boleh, berarti kirinya 16 siapa? 8. Pak, kanannya pakai dibagi 2 boleh? Boleh, berarti kirinya 16 gitu ya. Oke, kita bagi 16 bagi 8, yaitu 2, ketemunya 2 rasio. Oke, kita masukin U6. U6 tadi rumusnya A kali R-nya. R-nya itu pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 5 ya, kan 6 kurang 1, 5. A-nya yaitu suku pertama 8 kali R-nya yaitu 2 pangkat 5. Nah, ini bukan 8 kali 2 dipangkat 5 ya, bukan. 8 berapa dikali 8 itu tetap 2 pangkat 5 nya berapa, yaitu 32. 8 kali 32 itu 16, 24, 256. Jawabannya 256 ya, 8 kali 32. Oke, berikutnya, oke, rumusnya jangan dilupakan ya, barisan aritmatika dan geometri. Ingat, aritmatika B-nya yang selalu berkurang 1, geometri pangkat R-nya berkurang 1, A-nya tetap. Nah, itu suku pertama. Nah, B itu tadi ya, berarti kalau B itu nyarinya dari U kanan kurang U kiri. Nah, ya. Oke, nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jumlah 5 suku pertama. Oke, ini kira-kira polanya aritmatika apa geometri sih? Min 2 ke 1. Oh, nggak kelihatan. Ya udah, 1 ke 4 diapain tambah 3. Coba min 2 tambah 3 yaitu 1. Betul ya? Oke, berarti ini poinnya ditambah. Kalaupun nanti poinnya berkurang, selalu dikurangi-kurangi, berarti aritmatika. Ingat, aritmatika itu ditambah ataupun dikurangi. Oke, ini aritmatika mencari jumlah 5 suku pertama, yaitu rumus SN. Itu N per 2 dikali 2 kali A ditambah N-1 kali B. Nyari S5 suku pertama, berarti S5, berarti N-nya diganti 5, 2 kali A-nya min 2 ditambah N-nya 5 kurangi 1, 4 ya, 4 kali B-nya positif 3, 5 per 2, 2 kali min 2 min 4 tambah 4 kali 3, 12. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 5 per 2 kan kita nggak bisa maksain hasilnya berapa, jangan dijadiin pecah, jadiin desimal ya, biarin aja. Min 4 tambah 12 itu 8. Nah, mending ini dibagi 2 dulu ya, jadinya 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti jawabannya 20. Pak, boleh cara manual? Boleh. Hasil sampai suku kelima berapa, terus kalian jumlahin min 2 tambah 1, hanya berapa tambah 4 tambah berapa lagi tambah berapa lagi, itu boleh kalau rumusnya lupa ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 14. Sama, jumlah 5 suku pertama, berarti kita nyari SN. Bedanya di sini SN nya apa? 4 ke 8 tambah 4, tapi 8 ke 16 bukan tambah, oh coba dikali 4 kali 2 ya enggak,
hasil 8 kali 2 16. Oh ternyata dikali, berarti barisan atau di sini deret geometri. Oke, rumus geometri itu ada 2 ya teman-teman, anak-anak. Itu ada yang Sn A dikali R pangkat N min 1 per R kurangi 1. Ini kalau yang rasionya bilangan bulat lebih dari 1. Nah, kalau yang rumus satunya lagi yaitu Sn A dibalik 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Ini kan kalau rasionya itu pecahan ya, kurang dari 1. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini nyari 5 suku pertama, berarti pakai yang ini ya, yang lebih dari 1 karena rasionya 2. Oke, dikali 2. Oke, kita nyari rumusnya A dikali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. A nya 4 dikali R nya rasionya tadi ketemu 2 ya, yaitu pakai U kanan bagi U kiri, 8 bagi 4 2. Oke, berarti 2 pangkat N, karena kita nyari S5 jumlah 5 suku pertama, berarti nyari S5 berarti 2 pangkat 5 kurangi 1 per R nya 2 kurangi 1. Ini bukan 2 pangkat 5 kurangi 1 jadinya 2 pangkat 4, bukan ya, tapi 2 pangkat 5 berapa baru kurangi 1. Nah 2 pangkat 5 32 kurangi 1 per 2 kurangi 1 1. 4 dikali 32 kurangi 1 yaitu 31. 4 kali 31 4 1 2 4, jawabannya 124 gitu ya. Next kita ke soal nomor 16, rumusnya pokoknya jangan dilupa-lupa. Nomor 15, sorry. Nomor 15, jumlah jika suatu barisan aritmatika memiliki nilai suku ke-10. Oke, U10 nilai dan U6. Oke, U10 dan U6 berturut 32. Berarti 32 itu punyanya U10, kemudian 20 itu punya U6. Pertanyaan adalah nyari suku ke-12. U12 rumus cepatnya apa ya? A ditambah, ingat B nya selalu berkurang 1. 12 berarti jadinya 11B karena berkurang 1. Berarti kita nyari A sama B, butuh A sama B. Dari mana? Dari yang diketahui soal. U10 32, masukkan rumus. U10 itu A ditambah, karena ini barisan aritmatika, A ditambah berapa B kalau 10? 9B, selalu berkurang 1 ya B nya ya, 32. A tambah U6 berarti 5B sama dengan 20. Oke, kita kurangi A kurangi A, habis ini eliminasi ya. 9B kurangi 5B 4B sama dengan 32 kurangi 20 12. Berarti logikanya 4B, 4 kali berapa ya, hasil 12? Atau 4 sama dengan B sama dengan 12 bagi 4, itu B nya 3. B nya sudah dapat 3, nyari A gimana? Masukin ke U yang kecil, itu A ditambah 5B yang U6 ya, nilainya 20. A nya yang kita cari 5 kali B, B nya itu 3 20. A tambah 15 20. Maka A tambah berapa? Supaya sini A itu berapa ditambah 15 itu 20, itu A nya 5 atau gini, A sama dengan 20. Tetap 15 nya kita geser atau pindah ruas, jadinya A nya 5. Masukin sini deh U12, A nya 5 tambah 11 kali B, B nya 3. 5 tambah 3 kali 11 yaitu 33. 33 tambah 5 38 ya. Oke, kita lanjutkan. Rumusnya pokoknya jangan diabaikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Kalau tadi kita pakai eliminasi, kalau di soal geometri ini pakai perbandingan. U5 nilainya 162, kemudian U2 nilainya 6. Kita pakai perbandingan U besar yaitu U5 bagi U yang kecil, U yang kecil itu U2, nilainya 162 bagi 6. U5 nya yaitu masukin rumus AR pangkat. Kenapa? Oke, yang ini kita lanjutkan ke nanti aja ya, karena waktunya kayaknya nggak cukup. Nomor 16 kita di next video aja karena waktunya nggak cukup. Oke, tolong yang tadi dipahami rumus-rumusnya diperhatikan.